Bagaimana kalau nantinya jurusan saya ini bakal dihapus gitu kan? Bahwa perguruan tinggi itu dianggap sebagai instrumen dari pemenuhan pasar tenaga kerja. Penggunaan teknologi artifisial itu dapat digunakan secara baik dan berdasarkan prinsip-prinsip etika-etika yang baik. Nah, di mana itu sebenarnya itu tidak bisa dijawab oleh pendidikan vokasi. Kita itu sebenarnya kenapa harus berpendidikan? Karena walaupun semaju apa negara tersebut, kalau mereka tidak dibekali dengan rasa empati, rasa kemanusiaan yang tinggi, bagaimana cara memanusiakan manusia, itu juga akan menjadi suatu kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami UKPI Winsa. Kali ini bersama saya Muftu Fuadi sebagai anggota dari UKPI, dan kali ini kita bersama dengan Pak Umam. Beliau adalah salah satu dosen ilmu politik dari FISIP Winsa, dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik ya. Pada pertemuan kali ini mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan statement yang baru saja viral dan menghebohkan netizen, atau statement yang sempat menjadi pembahasan trending dalam dunia pendidikan, yakni statement yang dilontarkan oleh Pak Badri, Sekjen Kemendikti Saintek, yang bilang bahwasanya keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan. Dan nanti mungkin ada beberapa hal yang harus dieksekusi. Salah satunya adalah penghapusan prodi-prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini Pak, yang menjadi keresahan saya sebagai mahasiswa yang dimana jurusan saya itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Saya resah dengan statement ini. Bagaimana kalau nantinya jurusan saya ini bakal dihapus gitu kan? Jadi agak resah juga dengan statement ini, walaupun nanti ada klarifikasi juga dari Kemendikti Saintek. Nah, tapi dari pandangan Bapak mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Badri ini gimana, Pak? Pertama, saya pikir pernyataan ini adalah muncul dari semacam kegelisahan di dalam kementerian ya, yang selama ini ada fenomena di mana lulusan atau kesarjanaan kita seringkali tidak dapat diserap secara maksimal oleh industri ya, oleh industri. Nah, saya pikir itu adalah keresahan yang patut atau wajar saja ya. Yang pertama begitu, sehingga kemudian semacam ada upaya untuk kemudian bagaimana masalah ini dapat diuraikan, dalam tanda kutip dapat diantisipasi, terutama apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa kita itu mengalami apa yang disebut dengan oversupply, di mana beberapa program studi yang seharusnya demand-nya itu di angka 400-an ribu, justru supply-nya jauh melampaui itu. Nah, saya pikir itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi yang sebenarnya ingin saya potret adalah bahwa saya pikir ada semacam kesalahan paradigmatik di dalam melihat perguruan tinggi. Pertama, kesalahan paradigmatiknya adalah bahwa perguruan tinggi itu dianggap sebagai instrumen dari pemenuhan pasar tenaga kerja. Nah, ini adalah saya kira kesalahan paradigmatik pertama.
Karena kalau kita berusaha untuk mempelajari lebih jauh, sesungguhnya tujuan pendidikan kita itu kan sebenarnya tidak dalam rangka untuk kemudian memenuhi pasar tenaga kerja, tetapi di antaranya adalah upaya untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi pendidikan kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pendidikan itu dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, memaknai mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah usaha untuk mengangkat martabat manusia dari dahulu yang tidak tahu apa-apa menjadi lebih punya wawasan atau memiliki pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya juga kesalahan paradigmatiknya hanya menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen untuk pemenuhan pasar tadi, tidak diimbangi oleh kesadaran bahwa institusi perguruan tinggi itu juga dalam rangka membangun peradaban manusia. Apa itu membangun peradaban manusia? Yaitu upaya untuk menciptakan manusia yang memiliki peradaban. Makanya di dalam undang-undang pendidikan kita itu disebutkan bahwa salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi manusia Indonesia. Nah, saya pikir itu respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh kementerian tadi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam ya Pak mengenai persoalan statement ini, saya ingin tahu dari sudut pandang dari Pak Umam ini sendiri, salah satu orang yang berkecimpung di dunia pendidikan juga Pak, mengajar dan juga berpartisipasi dalam proses pendidikan itu sendiri. Menurut Pak Umam sendiri, pendidikan itu apa sih Pak pendidikan? Pendidikan itu banyak dimaknai sebagai upaya untuk memerdekakan manusia. Itu yang pertama. Misalnya kalau kita belajar tentang filosofi kemerdekaan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, misalnya itu yang paling dasar adalah pendidikan itu dimaksudkan untuk memerdekakan manusia. Artinya memang tidak semuanya diarahkan untuk kemudian memenuhi kebutuhan industri. Itu yang pertama. Kemudian pendidikan itu juga dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan. Dan tadi memerdekakan manusia, mengangkat martabat kemanusiaan. Artinya pendidikan itu sendiri tidak dimaknai hanya sebagai orientasi ekonomi. Artinya kalau kita berusaha untuk merefleksikan apa yang narasi yang dibangun dalam wacana untuk menutup program studi, itu kan murni adalah semacam menganggap bahwa pendidikan itu bagian tak terpisahkan dari ekonomi, pembangunan ekonomi, ya. Makanya berusaha untuk sebisa mungkin lembaga pendidikan itu juga ikut andil dalam proses mensejahterakan manusianya, kan begitu. Kalau saya amati ya, nah itu sebenarnya sedikitnya semacam mendistorsi makna pendidikan itu sendiri. Oke. Tapi persoalan pendidikan di dunia pendidikan itu di masa sekarang itu apa sih Pak? Dan di masa depan itu seperti apa kira-kira? Ya, memang pertama persoalan kita adalah kualitas pendidikan kita. Ya. Kualitas pendidikan kita yang belum mencapai tingkat yang maksimal, sehingga dunia industri seringkali menolak mereka para sarjana-sarjana itu, sehingga
banyak kemudian lulusan-lulusan yang tidak dapat diterima di dunia industri. Itu yang pertama, kualitas ya. Yang pertama, yang kedua juga problemnya adalah soal akses juga, itu juga menjadi masalah yang fundamental di dunia pendidikan kita. Lalu yang ketiga, memang kita belum semacam maksimal melakukan revitalisasi pendidikan yang mengarah kepada kebutuhan pasar. Artinya kita tidak sepenuhnya melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu di mana dilihatnya melalui kurikulum yang itu memang diarahkan untuk menjawab kebutuhan pasar. Nah, saya pikir itu adalah problem yang krusial di dalam pendidikan kita. Oke. Tapi memang pada dasarnya pendidikan itu ada karena ingin menaikkan SDM manusia itu sendiri agar lebih unggul, agar bisa berinovasi dan lebih berkemajuan. Dan saya melihat paradoks di sini ketika pendidikan itu di mana dia sebagai pencipta industri, pencipta pasar itu sendiri, pendidikan banyak berkontribusi untuk kemajuan kita hari ini. Tetapi di lain sisi kita juga oversupply sarjana gitu, Pak. Oversupply sarjana, banyak pengangguran berpendidikan di Indonesia ini. Nah, untuk merespon hal tersebut gimana, Pak? Menurut Anda? Karena masalah ini juga bukan masalah yang baru kalau dari pengalaman kita ya, Pak. Ini sudah terjadi bertahun-tahun ini. Apakah ada juga negara yang semacam Indonesia yang pernah mengalami hal-hal yang semacam ini? Iya, saya kira memang hampir semua negara mengalami hal yang serupa. Karena mau tidak mau, industrialisasi itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Kalau kita melihat misalnya negara-negara yang berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, seperti Jerman, lalu kemudian Inggris, mereka juga mengalami hal yang serupa, berusaha untuk meliberalisasi pendidikan dengan menyesuaikan terhadap industri. Nah, itulah yang kemudian dilakukan di Inggris dan Jerman ya. Cuman problemnya pada kita ini tidak orang Timur yang tidak serta-merta semuanya harus diarahkan kepada pemenuhan industri. Banyak sekali di kita itu justru pendidikan yang diarahkan misalnya pada aspek pemenuhan kualitas kemanusiaan, kualitas dalam beragama dan seterusnya, sehingga kemudian kita itu punya filosofi sendiri. Saya pikir kita punya filosofi sendiri dalam kaitan ini. Beda dengan negara-negara yang negara Eropa yang saya sebut tadi ya, yang mereka itu memang ya konteksnya adalah upaya untuk memenuhi industri. Makanya kemudian di Eropa itu terjadi apa yang disebut dengan industrialisasi pendidikan. Tapi ingat, industrialisasi pendidikan itu tidak hanya dimaknai bahwa pendidikan itu dimaksudkan untuk memenuhi pasar tenaga kerja, bukan hanya itu, tetapi maksudnya adalah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi juga dimaksudkan untuk menciptakan industri. Nah, sebenarnya kita itu berada di mana? Sebaiknya menurut saya pemerintah itu ada pada cara pandang yang melihat bahwa pendidikan itu tidak sekedar untuk memenuhi pasar tenaga kerja, tetapi juga dalam rangka untuk menciptakan inovasi sehingga kemudian bukan menjadi tenaga kerja tapi menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang tidak bekerja gitu. Kalau kita mau serius nih, pemerintah mau serius misalnya, beberapa program studi itu kan kalau itu dilakukan semacam kajian secara mendalam sehingga menemukan semacam inovasi-inovasi terbaru, bukan tidak mungkin kemudian lembaga pendidikan justru melahirkan
pekerjaan baru. Contoh misalnya di bidang teknologi misalnya, beberapa perguruan tinggi menghasilkan output semacam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh industri, lalu kemudian melalui aplikasi tersebut terjadi kemudian serapan terhadap tenaga kerja. Nah, saya pikir kalau logikanya kemudian dibalik, bukan menciptakan tenaga kerja, tetapi dimaksudkan untuk melakukan semacam menciptakan inovasi-inovasi agar mendapatkan lapangan kerja yang baru, itu jauh lebih bagus menurut saya dibandingkan hanya sekedar kalau saya bilang hanya menciptakan buruh saja. Menciptakan buruh. Iya, artinya kan kalau bahasa dulu ada kalimat yang bagus itu namanya beternak sarjana. Ya kan kalau cara pandangnya seperti yang dipakai hari ini, seolah-olah kita kan jadi peternak sarjana gitu kan ya. Tak ubahnya peternak sarjana yang kemudian ya dipaksa untuk menyesuaikan dengan industri gitu. Padahal tadi sebagaimana saya sampaikan, kita ini bisa kalau melakukan riset-riset yang mendalam dan menemukan inovasi sehingga menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, kurangnya pemerintah kita menurut saya adalah dorongan untuk melakukan riset-riset yang mengarah ke sana. Sebenarnya kan ada banyak program studi yang dapat kita arahkan ke sana. Ya, program misalnya program studi yang bidang teknologi informasi yang kalau itu didanai secara riset, lalu kemudian mereka menemukan inovasi-inovasi terbaru, itu bukan tidak mungkin justru menciptakan lapangan pekerja, bukan menjadi pekerja gitu. Itu untuk jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan industri ya Pak, kayak semisal jurusan teknologi yang memang pasar industrinya memang jelas dari sekarang. Tapi untuk jurusan-jurusan yang menjurus kepada sosial dan humaniora kayak filsafat, antropologi, sastra, politik, terutama yang dari keguruan itu sendiri, di mana kebutuhan guru ini juga sangat minim dan mahasiswa yang diterima per tahun itu juga sangat banyak dalam bidang keguruan ini. Nah, itu gimana untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu kira-kira? Oke, saya pikir kalau soal guru misalnya ya, banyak tuh daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga pengajar. Contohnya di mana daerah-daerah terluar, 3T ya, terluar seperti Papua, itu kan seringkali kita dapatkan informasi bahwa mereka kekurangan tenaga pengajar ya. Artinya problemnya bukan pada demand yang sedikit, tapi pemerataan itu sendiri. Pemerataan pendidikan. Artinya pemerintah harusnya justru menjawab itu gitu. Yang kedua, tidak bisa kita semuanya dipaksa untuk masuk ke dalam industri. Contoh misalnya teman-teman filsafat misalnya, apakah ada profesi yang sesuai dengan program studi filsafat? Kan secara logika nggak ada, ya kan? Secara logika nggak ada, kecuali dia menjadi semacam pengajar, analis, boleh lah ya, pengajar, analis. Dan seberapa banyak sih kemudian lapangan kerja yang atau keterbukaan lapangan kerja yang sana, kan sedikit sekali. Tetapi bukan tidak mungkin orang-orang yang belajar filsafat itu justru kalau dibekali dengan semacam instrumen untuk kemudian meningkatkan skill, keterampilan yang lebih, kan ada banyak tuh justru misalnya teman-teman yang filsafat ahli IT, kan banyak di lapangan itu sarjana filsafat. Dan saya punya pengalaman ya, dia jurusannya filsafat justru jadi presenter yang cukup bagus. Nah, itu banyak sekali yang terjadi begitu. Artinya saya melihatnya ya bahwa itu ada terjadi tantangan, tetapi
karena itu tantangan, maka program studi memang menjadi PR bagi perguruan tinggi. Bagaimana kemudian program studi itu juga tidak hanya mempelajari satu disiplin ilmu, tetapi multidisipliner yang kemudian membekali mereka keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan oleh pasar. Secara saya melihatnya seperti itu. Dan itu cukup menarik ya, untuk kita bahas, karena pendidikan sendiri, proses saya berpendidikan di perguruan tinggi ini sangat membuka wawasan, dan bagaimanapun juga kita dapat berpikir secara kritis, bagaimana cara berpikir secara sistematis. Itu ketika kita nggak di perguruan tinggi, ya di mana lagi kita akan mendapatkan hal semacam itu. Karena pada dasarnya industri itu kan juga mengarah terhadap kemudahan, terhadap bagaimana manusia itu bisa mudah untuk melakukan sesuatu. Tapi yang menyeimbangi antara manusia ini dan manusia yang lain, yaitu diajarkan dalam ilmu-ilmu sosial humaniora gitu, untuk menjaga kestabilan manusia itu sendiri. Jadi industri itu salah satu instrumen saja, instrumen untuk kelayakan hidup manusia itu sendiri. Tapi ketika mereka saling bermusuhan, misal Irak sama Iran sama Amerika, ya disitulah letak bagaimana kita itu sebenarnya kenapa harus berpendidikan. Karena walaupun semaju apa negara tersebut, kalau mereka tidak dibekali dengan rasa empati, rasa kemanusiaan yang tinggi, bagaimana cara memanusiakan manusia, itu juga akan menjadi suatu kehancuran. Nah, itu yang seringkali kita lupakan. Nah, yang menarik statement dari Pak Umam tadi, yang bilang bahwasanya Indonesia memiliki filosofi sendiri terhadap pendidikan. Nah, filosofi apa ini, Pak? Filosofi atau karakter pendidikan Indonesia itu seperti apa? Oke, kalau kita baca secara filosofis, sebenarnya kan ada tiga tujuan itu. Satu, pendidikan kita itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Yang kedua adalah bertujuan untuk menciptakan peradaban manusia, dan yang ketiga adalah untuk menciptakan inovasi. Kalau tiga tujuan ini dapat diakomodir secara keseluruhan oleh perguruan tinggi, sebenarnya sangat relevan sih untuk kemudian mendukung kita untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar industri tenaga kerja. Kalau kita komitmen terhadap tiga tujuan pendidikan tadi yang paling mendasar itu. Selain itu, tadi sangat benar itu dinyatakan bahwa manusia itu tidak hanya butuh uang dalam berkehidupan, ya. Artinya tidak hanya butuh pekerjaan saja, tapi butuh juga nalar kritis, butuh semacam orang-orang kritis gitu. Kenapa? Karena kritisisme itu dapat muncul bila ada program studinya, ya. Contoh misalnya teman-teman yang belajar filsafat itu kan menciptakan masyarakat yang kritis, ya kan? Masyarakat yang kritis, dan mereka itu punya semacam penyeimbang terhadap contoh misalnya kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah, atau industrialisasi yang lebih menguntungkan korporat, ya, industrialisasi yang lebih menguntungkan pihak kapital, ya. Siapa yang melakukan koreksi terhadap itu? Kan itu rata-rata adalah kelompok yang kritis, kan? Dan mereka itu biasanya pemikir-pemikir, kan. Contoh, kalau kita belajar dalam sejarah sejarah revolusi industri, itu kan lahir karena pikiran-pikiran kritis, ya kan? Pikiran-pikiran kritis dari kelompok kiri misalnya. Nah, menurut saya kehidupan ini harus seimbang, ya, bukan sekedar memenuhi tuntutan industri, enggak, tapi juga menjadi makhluk yang eksistensialnya terbaca sebagai makhluk yang kritis, ya. Itu penting juga gitu. Jangan sampai kita justru hanya seolah-olah menjadi robot, kan. Kita kan kalau nggak kritis kayak menjadi robot gitu, kan. Akhirnya ya kita hanya semacam pekerja gitu, tak ubahnya burung. Makanya saya bilang tadi, kalau begitu paradigmanya, maka kita hanya hanya sebagai perguruan tinggi, hanya dianggap sebagai peternak sarjana. Nah,
Kalau ini ya, saya juga pernah tahu sedikit mengenai pemikiran Max Weber yang manusia sekarang, manusia modern itu cenderung dikuasai oleh rasionalitas instrumental yang dia itu terfokus terhadap produksi efisien, terus bagaimana cara membuat industri secara besar-besaran, dan di mana orientasi dari semua itu adalah untuk ekonomi. Nah, jika kita lihat juga ya, akibat dari penggunaan logika yang seperti ini, cara berpikir yang seperti ini, dan ini sudah menjangkit bahkan di Kemendikbudristek yang sampai bilang seperti itu ya. Dan kita melihat banyak sekali kerusakan-kerusakan alam, kerusakan ekologis, ketidakpemerataan pendidikan, dan persoalan-persoalan yang lain mengenai negara ini. Saya rasa peran dari orang-orang yang berpendidikan, orang-orang sosial humaniora ini juga tidak kalah penting dari orang-orang yang bisa memenuhi lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena ya mungkin untuk sekarang negara bisa menuntut terhadap pendidikan untuk memenuhi pasar, karena memang dalam bernegara kita juga memiliki suatu kepentingan ya untuk mencapai negara yang maju itu seperti apa, negara yang memang dia itu bisa berdikari itu seperti apa. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga dari dalam kerusakan ekologis, misal kerusakan ekologis. Jika kita terfokus dalam satu hal, industri, kita ciptakan lumbung ekonomi yang besar di Indonesia, sehingga Indonesia sudah tidak lagi bergantung dengan negara-negara lain. Sebenarnya ini kan yang ingin dikatakan oleh pemerintah. Ada 8 sektor yang diprioritaskan dalam hal ini. Ada sektor kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi dan maritim. Nah, ini kan sangat lurus sekali Cak, logika yang dipakai itu. Satu tujuan industri, kemajuan negara dan lain-lain. Tapi di masa depan apakah kita tetap menjadi manusia yang tetap hidup dalam kemudahan, tetap dalam keseimbangan antara manusia ini dengan yang lain, dengan kerusakan alam yang semakin hari semakin parah. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Karena di filsafat juga kita mempelajari bahwa bahkan mitos itu lebih baik daripada kemajuan. Bahkan mitos itu lebih baik daripada kemajuan. Orang-orang dulu itu hidup sederhana, walaupun mereka masih percaya mitos dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang, walaupun manusia itu sudah rasional, sudah menghilangkan logika-logika mistikanya, tapi di lain sisi mereka juga membuat lebih parah kerusakan alam dan mengancam kehidupan manusia. Bukan manusia itu sendiri, tapi alam, makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah bagaimana menurut Cap Mom sendiri? Iya, kalau bicara bahwa kita di masa ke depan kita yang dibutuhkan 8 sektor tadi, sebenarnya jawabannya bukan kemudian menutup program studi yang dianggap kurang relevan. Ya, pemerintah tinggal kemudian menciptakan program studi atau keterampilan-keterampilan yang mengarah ke sana. Kan itu kalau problemnya adalah bahwa tantangan kita itu pemenuhan terhadap 8 sektor tadi ya, 8 sektor tadi yang akan terserap ke depan. Artinya jangan menutup, justru menurut saya kalau menutup justru akan menciptakan problem baru. Problem baru apa? Misalnya nanti bagaimana sustainability dari mereka yang sudah menjadi sarjana itu, misalnya guru-guruan lah, kan mereka itu pada endingnya akan tergantikan kan, begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah apakah betul bahwa kita itu berupaya untuk memenuhi tantangan itu? Kalau kita lihat misalnya teknologi artificial intelligence itu justru jauh lebih cepat daripada manusia kan. Beberapa sektor itu kan sudah digantikan oleh teknologi artificial intelligence. Misalnya apa? Pekerjaan-pekerjaan administratif, ya kan? Contoh misalnya, kalau mau secara agak lebih reflektif lagi, jurusan desain grafis misalnya. Sekarang tinggal suruh AI saja sudah dikerjakan dalam waktu yang tidak sampai 1 menit.
jauh lebih efisien kan, jauh lebih cepat gitu. Artinya saya ingin katakan bahwa kalau kita ingin mengejar kepuasan semacam itu, kita jauh lebih jauh kalah dengan perkembangan teknologi artificial intelligence gitu. Nah, artinya yang perlu justru menurut saya di tengah industrialisasi yang semakin maju itu, kayak artificial intelligence dan seterusnya, justru yang penting yaitu naik daya nalar kritis manusia, kemudian pendidikan yang mengarahkan kepada bagaimana misalnya penggunaan teknologi artificial itu dapat digunakan secara baik dan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang baik. Nah, di mana itu sebenarnya itu tidak bisa dijawab oleh pendidikan vokasi. Itu bisa dijawab oleh pendidikan yang misalnya humaniora gitu kan ya. Pendidikan agama justru. Nah, menurut saya nanti kalau kita diarahkan ke sana justru antara program studi yang tadi kita diskusikan tadi antara yang tadi dianggap kurang relevan itu justru satu sama lain saling menopang. Nah, satu sama lain saling menopang sehingga menurut saya kalaupun misalnya pemerintah punya cita-cita untuk memenuhi pasar industri yang disebut tadi, kebutuhan ke depan ada 4 sektor tadi, pemerintah memang harus menyediakan itu, tetapi tidak dengan menjawab harus menghapus program studi yang sudah ada. Biarkan mereka, karena pada realitasnya hukum ekonominya berjalan. Contoh misalnya, kalau program studi itu dianggap tidak relevan, maka secara otomatis ya, mereka nanti akan kekurangan angkatan atau tanda kutip ya kekurangan si mahasiswa. Artinya apa? Orang-orang tidak lagi berminat untuk masuk ke dalam program studi itu. Biarkan secara alamiah itu menjadi koreksi tersendiri gitu. Ya, maksudnya gitu. Ini Cak, yang menarik. Dari klarifikasi Kemendikti-Saintek kemarin bilang juga bahwasanya perguruan tinggi itu lebih senang membuka prodi-prodi itu yang memang sedang tren, yang sedang banyak diminati, bukan yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah itu Cak, itu juga bagi mereka itu adalah suatu hal yang janggal dari pendidikan. Nah itu kesalahan kita, menurut saya kesalahan daripada perguruan tinggi begitu. Padahal seharusnya kemunculan program studi itu didasarkan pada riset kebutuhan pasar boleh, seharusnya begitu. Artinya sebelum ada program studi itu memang harus dilakukan survei terlebih dahulu apakah kemudian program studi ini memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apakah program studi ini memang dibutuhkan oleh industri gitu. Nah, sebaiknya memang begitu, bukan hanya mengikuti tren yang sudah berlangsung sehingga kemudian akhirnya apa? Ya akhirnya tidak terserap kan? Iya. Karena ngikutin tren. Dan menurut saya kegagalan di dalam perguruan tinggi kita itu punya kecenderungan begitu. Misalnya di perguruan tinggi sana itu ada program studi yang banyak peminatnya. Lalu kemudian perguruan tinggi B misalnya mendirikan program studi yang sama. Nah, itu keliru menurut saya. Harusnya adalah dilakukan survei riset yang mendalam memadai apakah memang program studi yang diwacanakan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pasar atau industri tadi. Biar tidak menimbulkan biar pendidikan itu juga tidak menjadi peternak sarjana. Kalau diksinya saya suka dengan diksinya. Nah ini sendiri ini Cak, tentunya seorang calon mahasiswa itu memilih prodi itu yang sesuai dengan pendidikan mereka sebelumnya.
sesuai dengan pendidikan mereka sebelumnya. Dimana rata-rata mahasiswa di Indonesia itu lebih suka dengan jurusan-jurusan sosial humaniora daripada pendidikan vokasi. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan pasar dan industri yang lebih mengarah ke vokasi sebenarnya. Tetapi apa yang membuat calon-calon mahasiswa ini tetap suka dengan jurusan sosial humaniora? Padahal di masa depan mereka itu bakal dihadapi oleh sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, apakah ada suatu kesalahan atau sistem pendidikan itu sendiri yang memang tidak mengerucutkan kita terhadap hal tersebut? Dari sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama, dari sekolah menengah atas, apakah itu belum cukup mengerucutkan mereka terhadap kebutuhan industri itu sendiri? Karena jurusan-jurusan itu tidak bisa kita menyuruh mereka, kamu masuk jurusan ini aja. Bahkan kalau lebih parahnya itu lulusan pesantren. Saya salah satu lulusan pesantren juga, dan saya hidup di desa. Dan rata-rata orang desa itu ketika menasihati anak-anaknya yang terutama sebelumnya memiliki background pendidikan pesantren, sudah kamu itu masuk jurusan-jurusan yang berguna lah di masyarakat. Dan karena kebutuhan mereka juga kebutuhan religius, kebutuhan teologis, seperti kamu bisa jadi pendakwah, bisa jadi penceramah dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Saya pikir memang harus semacam dipikirkan ulang tentang pendidikan kita secara menyeluruh, bukan hanya di level perguruan tinggi, tetapi juga pada level pendidikan menengah atas, menengah pertama, menengah atas misalnya. Kan rata-rata mereka itu mengapa jauh lebih memilih misalnya program studi yang agama gitu ya. Itu karena memang sejak di sekolah menengah pertama hingga menengah atas memang mereka bergelut dengan itu gitu, sehingga akhirnya mereka memilih untuk memutuskan kesarjanaannya atau program studi S1-nya, mereka memilih itu. Nah, ini menurut saya momentum bagi Kementerian Pendidikan juga untuk merefleksikan apakah sistem pendidikan kita yang biasanya lebih banyak dominan itu kan pendidikan kalau di menengah pertama dan atas itu ada agama gitu kan ya, kemudian IPS, IPA gitu kan. Nah, apakah itu sudah selaras gitu? Nah, memang harus dipikirkan kembali gitu, sehingga nanti yang masuk ke perguruan tinggi bukan justru mereka yang hanya melanjutkan dari sekolah menengah pertama saja. Kan rata-rata mahasiswa itu kan sebenarnya begitu. Karena mereka SMA-nya itu sekolahnya agama, lalu kemudian di level perguruan tingginya juga dia memilih yang agama gitu kan. Nah, saya pikir juga itu penting untuk kemudian Kementerian Pendidikan berusaha untuk merefleksikan itu, mengevaluasi itu. Jangan-jangan karena semacam doktrin itulah yang kemudian menciptakan semacam permintaan terhadap pendidikan perguruan tinggi agama semakin banyak gitu ya. Jangan-jangan karena itu gitu. Saya pikir itu penting juga untuk kemudian Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk mengevaluasi itu lagi. Jangan-jangan problemnya juga berakar dari pendidikan menengah atas atau menengah pertama dan menengah atas gitu, yang tidak menyediakan mereka siswa-siswa yang ngarahnya ke level tadi, yang vokasi tadi kan begitu. Saya pikir itu penting juga. Nah, sebagai dosen politik ya, ini tentunya menarik buat kita bahas juga. Kenapa yang menjadi sasaran dari statement yang seperti ini tuh perguruan tinggi? Mereka tidak menyenggol bagaimana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan lain-lain. Dan pada hal ini justru mengarahkan kita terhadap satu hal, yaitu antara diksi relevan kebutuhan, dan ada satu pihak yang
ingin benar-benar dikurangi dan diarahkan ke hal yang lain. Ini kalau dari pengamatan Anda sebagai seorang dosen politik, adakah sesuatu hal yang ingin disampaikan dari pemerintah? Ada kepentingan apa di balik semua itu? Kalau kita berusaha untuk menganalisis itu, sebenarnya menurut saya pemerintah saat ini kalah dengan kuasa pasar lah ya. Kuasa pasar yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah investasi industri. Itu yang pertama menurut saya ya. Padahal pendidikan itu bukan dimaksudkan untuk sebagai investasi terhadap industri. Yang kalau cara berpikirnya investasi industrial berarti kalau saya kuliah maka saya harus dapat keuntungan kan terhadap saya di masa mendatang. Menurut saya itu cara berpikir yang keliru. Nah, yang kedua menurut saya punya dugaan sebenarnya pemerintah itu ingin semacam membawa negara ini untuk ke dalam proses yang pemajuan industri, lalu kemudian berupaya untuk semacam menjawab kebutuhan pasar itu, dan mereka memperkirakan bahwa ada sesuatu yang agak sedikit patologis kalau kemudian yang justru berkembang adalah sektor-sektor yang tidak dianggap relevan. Makanya saya tadi bilang seperti yang disampaikan tadi, memang diksi relevan itu tadi memang diksi yang sering kali dipakai di dalam liberalisasi pendidikan. Nah, liberalisasi pendidikan maknanya adalah upaya untuk menjadikan pendidikan itu sebagai instrumen daripada industri. Makanya saya sebut di awal bahwa sudah ada yang kemudian pendidikan dianggap sebagai menjadikan pendidikan sebagai industrialisasi pendidikan. Oke, mungkin sudah cukup ya pembahasan kita tadi, sangat membuka wawasan dan juga bagaimana cara menganalisis sebenarnya apa sih yang dimaksud sama pemerintah ini, sama negara, apa yang menjadi kebutuhan pokok, apa yang menjadi dasar dari suatu negara, terus dasar dari pendidikan sendiri itu apa, agar kita itu tidak saling bermusuhan dengan yang ini dengan yang lain, yang jurusan ini dengan yang jurusan lain, sehingga di sini tidak ada suatu persoalan yang memang benar-benar dapat merusak kita sendiri. Terima kasih Jak, waktunya telah hadir di podcast kami. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Selamat melanjutkan hari-hari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.